كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa ikum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih pahala, kesempatan untuk beramal soleh, dan kesempatan untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pahala kelak di yaumul qiyamah. Salat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa ikum jami'an. Dalam kalimat yang singkat ini, di segmen kultum niku kuliah terserah antum. Jadi bisa 7 menit, 17 menit, 70 menit, tergantung permintaan. Ya, ada kalimat yang kita harapkan semuanya adalah, yaitu kalimat momen yang pas di waktu yang tepat. Ya, momen yang pas di waktu yang tepat. Dan sebenarnya Islam semuanya penuh dengan momen yang pas di waktu yang tepat. Dan Islam mengajarkan akan hal itu. Baik segala kondisi, baik terkena musibah, maka lihatlah, orang yang terkena musibah akan tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang murka, kedua orang yang ridho, ketiga orang yang syukur, ketiga adalah orang yang sabar, keempat adalah orang yang syukur. Maka kita mengambil bagian yang mana? Ketika kita terkena musibah, kehilangan sesuatu, tertimpa sakit dan sebagainya, kita mau orang yang murka, orang yang sabar, atau orang yang ridho, atau orang yang syukur? Maka momen yang pas di waktu yang tepat akan kita ambil. Kalau kita orang yang ridho, menjadi orang yang ridho dan ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi musibah tersebut? Terus kita ridho. Nah, demikian sebaliknya, apabila kita pengen beramal soleh, kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat tinggi, maka carilah momen yang tepat atau momen yang pas di waktu yang tepat. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika Ramadan, yang mana di antara kaidah al-ajr, kaidah pahala, adalah yatafadhalul ajr bitafadhulil waqti wal makan. Bahasanya pahala itu akan naik, itu pahala itu akan berlipat ganda ketika ada momen waktu yang pas atau di tempat yang tepat. Kita kasih permisalan, orang yang beramal soleh di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan tentu berbeda dengan sedekah di bulan-bulan biasa. Demikian juga orang yang sedekah di bulan Ramadan, sholawat rawatib, sholat sunnah di bulan Ramadan, tentu akan berbeda kedudukan pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Keagungan bulan Ramadan tersebut. Nah, ini adalah momen yang pas di waktu yang tepat. Maka para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, maka bulan Ramadan juga adalah bulan yang sangat tepat untuk kita itu melatih amalan-amalan soleh kita, untuk melatih tamak kita di dalam amal-amalan soleh. Maka lihatlah para salaf, bapak dan ibu-ibu azani Allah wa ikum jami'an. Lihat para sahabat. Para sahabat Nabi, itu sahabat Rasulullah SAW, adalah orang yang tamak, orang yang rakus di dalam masalah apa? Di dalam masalah amal soleh. Kita lihat permisalan, banyak hadis yang menceritakan akan hal itu. Lihat, sahabat akan irinya mereka terhadap orang yang bersedekah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim.
Ya Rasulullah, lihat kedudukan sahabat, semangatnya mereka sama, walaupun mereka di dalam sisi materi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sunatullah. Antara sahabat yang diberikan kedudukan sisi materi miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka iri dan mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul ujur dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, protes para sahabat. Telah pergi orang-orang kaya memborong pahala-pahala, sedangkan kami tidak. Padahal kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka puasa, kami pun puasa. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sholat, kami pun sholat. Tapi berbeda. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Lihat, kita potong sampai di sini. Kenapa? Karena kita ingin menceritakan semangatnya para sahabat ketika beramal. Demikian juga hadis banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Ada hadis lain menceritakan, ya Rasulullah, ayyul jihadil afdal? Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, dan lain sebagainya. Segudang permisalan menceritakan tentang tamaknya para sahabat, rakusnya para sahabat akan amal soleh di waktu yang tepat, di momen yang pas. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa ikum jami'an, termasuk kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menikmati indahnya Ramadan. Maka selayaknya bagi kita untuk mentarghib wa tarhib diri kita, untuk menyemangati diri kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk membiasakan amal soleh. Sedikit demi sedikit amal soleh kita biasakan. Dari contoh sholat rawatib, dari contoh sedekah, dari contoh memberi salam kepada saudara kita, dan lain-lain sebagainya. Lihatlah, Rasulullah SAW bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, memberikan reward, memberikan surprise kepada siapa, Pak? Kepada orang yang terbiasa mengamalkan amalan soleh. Bahkan ketika sakitnya pun dan ketika safarnya pun akan dihitung pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang itu baru, istilahnya seseorang itu baru mengadakan safar, atau seseorang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Dua perkara ini, safar dan sakit, itu istilahnya di dalam syar'i mengerem, menyempitkan ibadah untuk dilakukan secara sempurna. Kenapa? Contoh, ketika kita safar, sholat kita dikosor, yang tadinya 4 jadi 2. Yang tadinya kita rajin sholat rawatib ditiadakan ketika safar. Demikian juga sakit bisa dijamak, sholat rawatib juga terlewat. Kenapa? Karena sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutibalahu, Rasulullah SAW mengatakan, kutibalahu makana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang terbiasa beramal soleh, kemudian suatu saat dia safar, bepergian, suatu saat dia sakit, kalau di dalam kesehariannya dia terbiasa mengamalkan amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bagi dia amalan soleh yang terbiasa ia kerjakan dalam kondisi mukim sehat. Contoh, Pak, kita terbiasa sholat rawatib, sholat sunnah 12 rakaat kita tutupi terus setiap hari. Kemudian suatu saat kita safar, suatu saat kita sakit, kemudian apa? Terhalang, kita safar nggak mengerjakan sholat rawatib, kita sakit tidak mengerjakan sholat rawatib, atau puasa Senin Kemis, kita terbiasa Senin Kemis, kemudian apa? Suatu saat kita sakit, suatu saat kita safar, maka amalan-amalan tersebut tertutupi, tidak jadi, tidak kita kerjakan. Maka lihat, surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang tersebut akan ditulis sempurna seperti kebiasaannya, walaupun dia safar, walaupun dia sakit. Nah, ini adalah momen yang pas di waktu yang tepat agar kita melatih amalan-amalan soleh kita,
menajamkan lagi hati-hati kita untuk lebih semangat mengamalkan amalan soleh di waktu yang tepat, yaitu di bulan Ramadan. Dan bulan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.